ada peluang satu putaran jika kenaikan elektabilitas dari pasangan 02 ini terjadi secara konsisten di angka 4-5%. Maka peluang satu putaran itu akan terbuka ya. Pemirsa, 3 lembaga survei merilis sigi terbaru terkait elektabilitas Capres-Cawapres 2024. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka secara konsisten unggul jauh dibandingkan 2 paslon lainnya. Semakin mendekati kemenangan satu putaran, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 hampir mencapai 50% di berbagai survei. Survei LSI Deni JA misalnya yang dirilis Kamis siang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ada di angka 46,6%. Unggul jauh dibandingkan 2 paslon lainnya, di mana Ganjar Pranowo Mahfud MD 24,8%, sementara Anies Muhaimin 22,8%. Peneliti LSI Deni JA menyebut hanya butuh sekitar 4% lagi bagi Capres-Cawapres nomor urut 2 untuk bisa menang dalam satu putaran. Prabowo Gibran pada saat ini hanya butuh 4% lagi untuk menang satu putaran. Dengan 4% yang terdapat misalnya 46 tambah 4 berarti 50,6%. Padahal tadi sama-sama kita saksikan bahwa kenaikan dia dari Desember awal ke Januari awal itu 5,4%. Jadi jika bisa mempertahankan tren yang ada, tentu ini sebuah keunggulan untuk Prabowo Gibran. Sehingga inilah yang kita sebutkan bahwa Pilpres dalam satu putaran saat ini lebih mungkin untuk terjadi. Survei dengan margin of error sekitar 2,9% ini digelar 3 hingga 11 Januari lalu. Senada dengan hasil sigi dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis di hari yang sama. Dalam surveinya tergambar Prabowo Gibran juga unggul di angka 45,79%. Namun posisi Ganjar Mahfud tergeser dengan memperoleh 22,96%, disalip oleh Anies Imin dengan 25,47%. Undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya jumlahnya relatif masih sama, sekitar 5,7%. Survei ini digelar pada 30 Desember hingga 6 Januari 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai masih terbuka peluang Pilpres digelar satu putaran jika paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran bisa menjaga tren dan mendongkrak elektabilitasnya dalam beberapa minggu ke depan. Yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah satu putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tapi kalau terjadi 2 putaran, kemungkinan besar paslon 02 yang lolos. Yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi 2 putaran. Itu belum clear. Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Bagaimana trennya? Setali 3 uang, survei teranyar yang dirilis Poltreking Indonesia Jumat siang juga menunjukkan masih terbukanya peluang Pilpres satu putaran. Menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi menjadi variabel penting yang akan ikut menentukan gelaran Pilpres akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Ada 3 variabel yang harus dicermati. 1, cermati tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi. Kalau tingkat kepuasan pada Jokowi tiba-tiba dalam sebulan terakhir menaik signifikan, maka ada potensi Pilpres terbuka satu putaran. Karena pemilih akan bergabung ke memilih Prabowo Gibran paslon nomor 2. Cermati basis-basis Jokowi. Apakah migrasi dari Ganjar ke Prabowo ini eksodusnya terus migrasinya semakin besar. Tapi kalau sudah mulai makin melandai, maka potensi 2 putaran lebih besar. Poltreking juga merekam elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,7%, unggul signifikan dibandingkan Anies Muhaimin yang mendapat 26,9%. Disusul Ganjar Mahfud di angka 20,6%, dengan margin of error sekitar 2,9%. Dalam survei yang dilangsungkan 1 hingga 7 Januari ini, tren elektabilitas paslon nomor urut 2 terus menanjak usai penetapan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran.
Lantas bagaimana Prabowo Gibran mempertahankan posisi di puncak dan bahkan mempertebal selisih suara? Serta mampukah dua paslon lainnya mengejar ketertinggalan? Masih ada waktu kurang dari 1 bulan lagi menuju hari pencoblosan. Sudah bergabung bersama dengan kita secara daring ada Pak Iwan Nur Iswan, juru bicara Timnas Amin, Pak Wihyadewianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Aji Alfarabi, peneliti LSI Deni JA, dan Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif POK Tracking Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti berarti Mas Hanta Yuda yang akan menyusul kita untuk ikut berdiskusi malam hari ini. Jadi saya ke Mas Aji dulu, Mas Aji. Karena LSI Deni Jaya yang kemudian secara gamblang mengatakan bahwa lebih mungkin untuk terjadi satu putaran. Apa alasannya sehingga LSI Deni Jaya membaca bahwa 4-5% ini masih mungkin untuk kemudian diraup untuk kemudian bisa terjadi satu putaran Pilpres? Yang pertama saya ingin tegaskan ya bahwa statement kita secara konklusif menyatakan bahwa satu putaran atau dua putaran itu peluangnya 50-50 ya. Jadi bukan berarti kita menyimpulkan bahwa dari hasil temuan survei kita terakhir bahwa Pilpres di tanggal 14 Februari nantinya akan berlangsung dalam satu putaran. Tapi peluangnya 50-50. Mengapa demikian? Yang pertama adalah untuk terjadi Mas Aji? Ketika tadi kemarin konferensi pers? Ya, memang kalau kemudian Pilpres satu putaran, maka capres yang paling mungkin menang dalam satu putaran Pilpres adalah pasangan 02 ya, karena dua hal ya. Yang pertama adalah posisi elektabilitas per hari ini untuk pasangan 02 itu sudah di angka 46,6% ya. Artinya tinggal hanya menambah kurang lebih sekitar 4-5% saja, maka pasangan 02 bisa memenuhi angka di atas 50% ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat memang kenaikan elektabilitas dari pasangan 02 dalam 1 bulan terakhir itu lebih signifikan. Ya, terjadi kenaikan cukup signifikan, kurang lebih sekitar 5,4% dari awal Desember ke awal Januari 2024 ya. Kalau kita bandingkan sama survei kita di November ke Desember, ya, jadi dari periode November ke Desember, itu sebetulnya kenaikan agak landai ya. Jadi naik ke 41, kemudian 42, 43%. Jadi hanya naik 1-2%. Tapi dari awal Desember ke Januari, awal Januari 2024, itu ada kenaikan sebesar 5,4%. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa ada peluang satu putaran jika kenaikan elektabilitas dari pasangan 02 ini terjadi secara konsisten di angka 4-5%. Maka peluang satu putaran itu akan terbuka ya. Namun demikian kami juga menyampaikan bahwa mengapa masih terbuka kemungkinan dua putaran, karena dua hal penting ya. Yang pertama adalah kalau kita bandingkan ya elektabilitas pasangan 02 saat ini dengan kita berkaca pada Pilpres 2009 saat itu Pak SBY, memang elektabilitas Pak SBY dalam survei-survei 1 bulan, 2 bulan menjelang Pilpres itu rata-rata memang di atas 60%, 55-60%. Sehingga memang lebih konklusif dari rata-rata lembaga survei waktu itu menyimpulkan bahwa akan ada potensi dua putaran. Yang kedua adalah, satu putaran. Yang kedua adalah, mengapa kemudian potensi dua putaran masih terbuka? Karena waktu masih tersisa kurang lebih sekitar 20 hari ya. Jadi 20-25 hari. Jadi masih ada beberapa kali momentum kegiatan kampanye yang bisa saja memang bisa mengubah dinamika elektoral. Salah satunya debat kandidat, kemudian kampanye akbar yang akan dimulai tanggal 21 Januari ya. Kemudian nanti mobilisasi tim sukses dan mesin partai yang kita lihat makin panas mesinnya. Oke, jadi menurut Anda juga debat bisa jadi masih ada 2 kali ya, berarti tanggal 21 Januari dan juga nanti di awal Februari. Ini bisa kemudian mungkin ada kenaikan bahkan sampai 4% dalam 20 hari. Kalau secara data itu realistis atau tidak, Mas Haji? Iya, artinya kenaikan ini bukan hanya terjadi pada pasangan 02 ya. Tadi saya sampaikan bahwa dinamika elektoral, dinamika elektabilitas saat 3 paslon ini bisa terjadi salah satunya karena efek debat ya. Jadi efek debat ini sebetulnya hanya salah satu dari beberapa faktor yang lain yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan suara. Mengapa debat menjadi penting? Karena memang dalam survei yang kita temukan di awal Januari ya, ada sekitar 46% ya pemilih kita yang menonton debat ya. Nah, memang angka ini kalau kita lihat hanya separuh dari populasi. Namun jangan lupa bahwa di Pilpres 2024 saat ini
kekuatan media sosial sangat powerful ya. Jadi konten-konten yang kemudian muncul saat debat itu kemudian diamplifikasi lewat media sosial sehingga terpaan debat menjadi penting. Nah, kemudian terkait dengan efek dari kegiatan debat ini memang sangat tergantung kembali pada bagaimana kemudian tim meramu konten-konten yang positif di saat debat kemudian diamplifikasi secara masif di media sosial. Jadi pengaruh debat ini bukan hanya nanti bisa terjadi pada pasangan 02, tapi bisa juga terjadi pada pasangan 01 dan 03. Oke, Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami. Mas Hanta? Ya, Ya. selamat malam. Ya, selamat malam Mas Hanta. Ini kan kalau poltreking sendiri menyebut ada 3 variabel yang kemudian bisa menentukan apakah kita akan pilpresnya 1 putaran atau 2 putaran. Apakah mungkin 3 variabel ini kemudian dalam waktu tadi sekitar 20 hari betul-betul signifikan, Mas Hanta? Ya, saya kira waktu yang kurang dari 1 bulan ini dalam politik sangat mungkin terjadi. Apalagi misalnya ada sesuatu isu, ada program atau gimmick politik atau apapun yang meledak di publik, atau sebaliknya ada blunder politik yang kemudian bisa menggerus elektabilitas salah satu paslon. Jadi sangat mungkin ada perubahan dinamika, membuat dia 1 putaran atau justru membuat potensi 2 putaran semakin lebar. Jadi per hari ini memang datanya di survei poltreking, mungkin mirip dengan beberapa lembaga survei lainnya, yang kita baca memang per hari ini belum ada 1 kandidat pun atau paslon pun yang bisa melampaui 50% per 1. Artinya potensi pilpres berlangsung dalam 2 putaran, per hari ini datanya lebih terbuka 2 putaran. Tapi potensi 1 putaran juga tidak tertutup. Paling tidak masih ada kemungkinan untuk misalnya tren kenaikannya bisa lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat, kalau pilpresnya dalam 1 putaran, maka sudah bisa diprediksi kan pemenangnya yang bisa menang di putaran 1 putaran itu hanya paslon nomor 2. Karena berdasarkan data kan yang paling mendekati angka 50% itu kan hanya paslon nomor 2, tinggal kurang dari 4%. Sementara paslon 1 dan 3 kan terlalu jauh. Nah, tetapi kalau misalnya 3 variabel tadi yang harus dicermati, 1, bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, karena ini berbanding lurus kepada pertumbuhan Prabowo Gibran, dan berbanding terbalik dengan Anies Mohaimin. Kalau kemudian dia naik, maka potensi Prabowo Gibran itu akan naik juga besar. Nah, berdasarkan data kan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, tidak turun juga tidak naik. Itu juga menyebabkan kelihatan trennya tidak terlalu tinggi juga. Yang kedua tadi, bagaimana di basis Prabowo, apakah Pak menahan laju pergeseran atau migrasi ke basisnya Anies Baswedan, bagaimana pertarungan di sini, kinerja Pak Prabowo ini, apakah bisa mengembalikan, atau yang ketiga faktor Mas Gibran, kinerja Mas Gibran bertarung dengan Mas Ganjar di basis Pak Jokowi. Kalau bisa meneruskan migrasi itu, maka Mas Gibran punya potensi untuk meningkatkan elektabilitas lagi. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka potensi 2 putaran justru yang terbuka semakin besar. Karena misalnya Anies yang makin tumbuh. Santa, sebenarnya sentimen negatif atau sentimen positif sih biasanya lebih kemudian punya daya pengubah terhadap elektabilitas capres-cawapres ini, apalagi di hari-hari terakhir ini, Mas Hanta. Tentu saja kalau mau naik elektabilitas positif berarti harus sentimen positif. Karena itu debat ini bukan sekedar menang-menang dalam konteks apa, tapi kan memenangkan hati rakyat, memenangkan persepsi publik, mendapatkan simpati publik. Karena itu siapapun yang akan defensif, ofensif, yang menyerang harus terukur. Yang diserang tidak boleh reaksioner juga, yang harus diukur adalah respon publik. Jadi menurut saya memang kalau misalnya pilpres dalam 1 putaran seperti saya katakan tadi, tapi kalau 2 putaran juga sudah bisa relatif agak konklusif bahwa yang masuk di putaran kedua ada Prabowo Gibran yang pertama, yang kedua antara Ganjar dan Anies. Tapi di data terakhir kami itu Anies relatif lebih terbuka karena tren elektabilitas Anies Mohaimin itu lebih positif ketimbang Ganjar yang trennya turun. Jadi kalau 2 putaran, potensi Prabowo Gibran versus Anies Mohaimin relatif lebih besar ketimbang Prabowo berhadapan dengan Ganjar. Nah, bagaimana dengan peta putaran kedua? Masih bulan Juni, dinamika masih banyak dinamika. Kalau datanya memang Prabowo Gibran relatif lebih terbuka untuk menangkan pertarungan, tapi kalau pilpresnya masih 6 bulan, lain cerita lagi. Jadi, saya selain 3 faktor yang harus dicermati, yang juga melihat dinamika tinggal 6 bulan ini, kurang dari 1 bulan ini, Stephanie, adalah 1 kinerja performa elektoral kandidat.
bagaimana di debat, bagaimana di sosialisasi dan seterusnya, itu penting. Yang kedua, apakah ada isu, ada program yang kemudian bisa diledakkan, kemudian itu masuk ke relung hati publik, ke masyarakat dan seterusnya. Oke. Ditambah mesin-mesin harus bergerak dengan efektif. Dan satu lagi penting, selain sosialisasi terakhir, kalau ada blunder politik itu juga bisa merubah konstelasi politik. Sepanjang itu tidak ada, maka trennya bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk membaca kemungkinan tren ke depan. Ya, jadi Per hari ini 2 putaran masih terbuka ketimbang Oke. 1 putaran. Jadi sentimen negatif atau Tapi sentimen positif sama-sama masih bisa berefek begitu ya, Mas Hanta. Saya ke Pak Iswan kalau gitu, yang tadi disebut Mas Hanta, elektabilitas dari paslon nomor urut 01 agak naik. Ini berarti 01 jadi pingin 2 putaran atau sebenarnya tetap pingin 1 putaran juga, Pak Iswan? Ini ke siapa? Ke saya? Ke Pak Iswan, betul. Oke, gini. Saya tadi mengikuti dari dekat tuh presentasinya Mas Hanta Yuda tuh, Mbak. Jadi angka Mas Hanta Yuda itu buat paslon 01 itu melegakan. Melegakannya kenapa? Karena jika melihat kekuatan Prabowo yang sudah maju menjadi capres tidak kurang dari 4 kali, atau let's say dalam 2 pemilu terakhir, itu angkanya itu hanya mampu mengembalikan suaranya kepada suara yang dia peroleh di 2019 atau di 2014. Ya, angkanya itu kalau di 2019 itu 44,5%, di 2014 itu 46%. Jadi 46% berdasarkan hasil temuan dari poltreking itu hanya mampu mengembalikan angka Pak Prabowo. Padahal harap dicatat, artinya Pak Prabowo ini berkampanye ke seluruh Indonesia, itu sudah hampir, let's say 2 kali pemilu terakhir dia kampanye ke seluruh Indonesia. Kemudian posisi dia sebagai Menteri Pertahanan, endorsement yang sangat masif dari Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi sudah menjadi rahasia umum, itu menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya, bahkan gestur politiknya dengan makan malam itu adalah endorsement habis-habisan untuk Pak Prabowo. Jadi kalau cuma mampu menghasilkan 46%, Pak Iswan, ini kan ada 3 paslon kali ini, Pak Iswan, dan unggul jauh dibanding 2 paslon lainnya, bagaimana? Iya, tetapi kalau lihat trennya, yang ingin saya tegaskan, dengan politisasi bansos, dengan logistik yang sedemikian besar, dengan Pak Jokowi pengaruhnya yang juga lumayan menggerus suara Ganjar, perolehan 46% itu menurut saya tidak menggembirakan dan pasti mencemaskan paslon 02 tuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harap dicatat, kalau lihat tren elektabilitas Mas Anies yang disampaikan oleh baik itu oleh Mas Aji Alfarabi maupun Mas Hanta Yuda yang terakhir, lihat trennya itu mulai menyalip di bulan apa? Di bulan Desember dan Januari. Selama dari awal tahun sampai bulan Desember, Mas Anies dan Caimin, atau ketika itu Mas Anies ya, itu elektabilitasnya itu selalu di ranking ketiga. Oke. Artinya ada fenomena menarik ketika masyarakat atau calon pemilih mengetahui lebih jauh sosok Mas Anies, baik melalui debat maupun melalui kampanye keliling Indonesia yang sekarang ini terjadi, maka ada lonjakan yang cukup signifikan yang diperoleh oleh paslon 01, gitu loh Mbak. Jadi pertanyaan saya tadi, lebih pingin 2 putaran atau sebenarnya masih ngejar 1 putaran juga, Pak Iswan 01? Ya kan kalau saya bilang paslon Amin menang 1 putaran kan nanti diketawain sama Mas Hanta Yuda sama Mas Aji Alfarabi. Kita menurunkan lah, jangan terlalu over ekspektasi. Kita selalu kalau di timnas Mas Anies dan Caimin itu kita selalu bertahap. Dari tadinya tidak punya punya kendaraan yang mencalonkan. Kemudian punya perahu lengkap 20%. Kemudian bisa daftar ke KPU. Sekarang bisa menyalip paslon 03, udah syukur alhamdulillah. Dan kira-kira target berikutnya kita mudah-mudahan insya Allah lolos ke putaran kedua gitu loh Mbak. Oke, karena kalau LSI Denija ini masih sangat ketat juga dengan 03, Pak Iswan. Tapi saya mau kasih kesempatan dulu ke Pak Wihadi dulu, Pak Wihadi, karena
Pak Wihadi, 02 tadi disebutkan ya, ada beberapa variabel yang kemudian harus betul-betul dipertimbangkan jika ingin menambah 4 sampai dengan 5% sehingga bisa satu putaran. Sebenarnya 02 masih optimistis nggak sih satu putaran? Masih mantap, Pak Wihadi? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Hanta, Mas Aji mengenai masalah hasil survei dan kemungkinan-kemungkinannya, saya kira itu adalah sesuatu hal yang masih memungkinkan kita dan ini adalah keyakinan kita untuk satu putaran. Dan waktu yang diberikan ini tidak terlalu lama, justru merupakan suatu keuntungan. Karena bagaimanapun juga, waktu yang pendek ini membuat kita bekerja langsung secara maraton. Dan saya kira kerja-kerja di lapangan semua tim itu adalah merupakan kerja yang mungkin boleh dikatakan sampai dengan tanggal 14 Februari. Dan mungkin kita melihat bahwa hasil survei itu kenapa agak melambat, karena memang kita pada saat itu boleh dikatakan di awal tahun itu semuanya masih menikmati liburan, jadi kader-kader kita juga masih mungkin agak santai dulu, bergerak, ambil nafas dulu, ya kan. Setelah liburan baru kita gaspol lagi gitu kan. Jadi saya kira ini kalau waktu yang pendek ini justru menguntungkan kita. Karena kalau waktu yang panjang ini justru dari capres yang lain ini banyak bermain isu juga, banyak play victim juga gitu loh. Ini yang bikin capek juga kita ini gitu kan. Jadi saya kira waktu yang pendek ini justru menguntungkan kita dan kita yakin kita akan bisa satu putaran. Iya, Pak Wihadi, ini kalau dilihat di pemilih milenial dan Gen Z misalnya, Gen Z sendiri emang agak naik untuk Prabowo Gibran, tapi kalau milenial ada sedikit penurunan juga. Ini apakah akan kemudian mengubah lagi untuk skema mungkin lebih diperbanyak di media sosial segala macam, atau mau dibanyakin gimmick lagi atau lebih substansi juga tetap di mana Pak Wihadi? Ya, saya kira kalau di milenial, kita bicara milenial ini kan bicara mengenai masalah medsos, saya kira itu adalah merupakan satu media. Dan milenial pada saat kita melihat pada saat survei itu kan kita lihat di situ agak menurun memang, ya kan, tetapi Gen-nya malah naik, gitu kan. Jadi ini kan boleh dikatakan di swing voter, sebenarnya milenial ini banyak di swing voter. Dan itu kalau kita lihat dari swing voternya kan angkanya masih di hampir sama 5,8, 5,6 begitu kan. Jadi saya kira ini masih naik turun karena ini masuk dalam swing voter milenial ini. Jadi saya kira itu adalah merupakan satu gerakan yang mungkin masih bisa kita lihat bahwa nanti pada saat hari H itu akan terlihat di situ. Jadi ini adalah merupakan gerakan yang kita lihat bahwa setelah beberapa isu yang ada sekarang ini, mungkin baru-baru ini, jadi saya kira adanya Bukoviva yang mungkin sudah masuk secara resmi, terus kemudian juga adanya kader PDI Perjuangan Bung Ara yang masuk juga mendukung Prabowo Gibran. Saya kira nanti ini akan memberikan satu efek juga, dan nanti kita bisa lihat dalam survei berikutnya dalam periode yang ini. Dan saya kira bahwa ini merupakan satu waktu yang pendek, tetapi kita sudah mempunyai program dan kita sudah bergerak kader-kader kita, dan saya kira tanggal 21 juga merupakan satu start daripada kampanye akbar, dan dengan kampanye akbar itu kita akan benar-benar full speed di situ, ya kan, dan di masyarakat nanti akan melihat, simpati masyarakat tentunya akan juga terlihat di situ. Nah, dari sini gerakan-gerakan politik, nah saya kira inilah keyakinan kita bahwa kita bisa menjadi satu putaran. Jadi Pak Wihadi menjawab tadi pertanyaan Pak Iswan, berarti katanya kan tadi harusnya angka 40-an% ini belum cukup memuaskan. Berarti tidak membuat cemas 02 dengan angka yang ada saat ini yang tertampang di berbagai survei. Ya, kita melihat dari trennya saya kira sudah cukup bagus. Saya kira dari ini saya kira 46 yang dikatakan itu ada suaranya Pak Prabowo, berarti suaranya Pak Jokowi belum masuk. Nah, ini nanti suara Pak Jokowi masuknya belakangan, selesai dah itu nanti satu putaran. jadi ini justru suaranya Pak Prabowo. Kalau itu bagus suaranya Pak Prabowo, gitu kan?
karena suaranya Pak Jokowi belum masuk. Nah, kalau nanti suaranya Pak Jokowi masuk, wah itu lebih dari 50% pasti, gitu kan? Nah, ini jadi Coba kita tanya ke Mas Hanta Yuda, gimana Mas Hanta? Ya, memang suara akumulasi ya di sana kalau kita membedah, kalau kita ini kan diskusinya berangkat dari 2019 ya, Pak Iwan maupun Pak Wiyadi tadi bicara tentang basis 2019. Kalau dilihat dari data survei, pemilih Pak Jokowi 2019 itu bergeser. 3 bulan yang lalu masih ke Ganjar Pranowo, sekarang semakin terkonsolidasi ke Prabowo Gibran. Sejak Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu sudah cross di data survei kami terakhir itu sudah dominan ke Prabowo Gibran, pemilih Pak Jokowi sebenarnya. Lalu pemilih Pak Prabowo sendiri itu masih terbelah ya ke Anies Baswedan dan juga ke Prabowo. Nah, jadi saya kira sebenarnya tidak sepenuhnya semuanya terbelah lah. Jadi di suara Pak Prabowo itu gabungan pemilih Pak Prabowo, pemilih Pak Jokowi itu banyak di pasangan paslon 2. Sementara di basis Pak Prabowo itu pertarungan antara Prabowo dan Anies. Gitu kira-kira bacanya, separuhnya. Kemudian separuh di pemilih Pak Jokowi itu juga diambil oleh masih ada di Ganjar. Jadi terbelah di sana. Karena itu kalau kita bicara wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah terutama, itu kan pertarungan antara Ganjar dan Prabowo. Dan per hari ini Pak Ganjar semakin tergerus, sudah semakin mepet jaraknya dengan Pak Prabowo, semakin menguat di Jawa Tengah. Begitu sebaliknya di basis Pak Prabowo seperti Jawa Barat, Sumatera, nah Mas Anies itu berpotensi menggerus, memangsa pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Jadi di sana variabel 2019-nya kalau kita mau melihat prostabulasi. Yang kedua, dilihat juga dari yang pendukung dan kontra Jokowi. Dari yang approval rating Jokowi kan sekitar 76, 77, 78%. Itu juga mayoritas ke Prabowo. Baru ke Ganjar agak jauh jaraknya, sudah dominan ke pasangan Prabowo Gibran. Sementara yang tidak puas itu ke Anies Baswedan. Karena itulah saya katakan relasinya berkorelasi terbalik dan berbanding lurus. Kalau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi naik, kemungkinan besar Prabowo Gibran yang akan naik. Anies tertahan laju kenaikannya. Kalau berbasiskan tadi ya, basis pada Pak Jokowi. Tetapi kalau sebaliknya ternyata turun, itu kabar baik buat Anies Baswedan. Dan potensi 2 putaran semakin besar seperti saya katakan tadi. Jadi bergantung dengan data tadi, maka sebenarnya saya ngomong dari penantang dan incumbent sekarang. Ini kan seolah seperti Prabowo Gibran itu seperti incumbent. Selain elektabilitas yang paling tinggi, kemudian ada Pak Jokowi di sana, Menhan juga dan seterusnya, ini kesannya ada incumbent. Karena itulah Pak Wihadi pasti menginginkan seperti SBY 2009 yang lalu, menang dalam 1 putaran dengan 3 pasang. Itu mimpinya paslon 2, wajar. Nah, mimpinya Mas Anies itu mimpinya di DKI supaya Pilpres dapat dalam 2 putaran. Begitu ya Pak Iswan. Biarkan runner up dulu nomor 2 di putaran pertama, lalu bisa menang di putaran kedua. Jadi Anies kalau ingin memenangkan pertarungan, dia punya 2 lawan. Lawannya Jokowi. Bagaimana upaya menggerus tingkat kepuasan pada Jokowi. Kedua Pak Prabowo, apakah mampu menggerus basis Pak Prabowo. Karena lebih mungkin mengambil basis Pak Prabowo dari basis Pak Jokowi. Sementara Pak Wihadi, kalau Prabowo Gibran ingin 1 putaran, sama kinerja 3 orang. Pak Jokowi meningkatkan performa pemerintahannya, misalnya BLT-nya makin banyak, nah itu hati-hati itu Pak Iswan, kalau BLT makin kencang. Nah, itu karena efeknya justru sebaliknya nanti ke 01 ya. Makin tinggi ya, Haji Parabi bisa ukur itu. Yang kedua, kinerja Pak Prabowo juga. Apakah Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya supaya tidak diambil oleh Anies, syukur-syukur bisa mengambil balik. Dan ketiga, kinerja Gibran untuk berebut dengan Ganjar di basisnya Jokowi. Kalau 3 orang itu kinerjanya tergantung, kinerja 3 orang itu yang kuat atau Anies dengan strateginya masing. Makin panas ini ya menjelang 20 hari karena udah saling mangsa suara masing-masing. Jadi harus betul-betul dijaga pemilihnya masing-masing 01 maupun juga 02. Kita sebenarnya ingin lebih banyak lagi berbincang, tapi sayang sekali waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak Mas Aji, Mas Hanta, Pak Wihadi dan juga Pak Iswan sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat semuanya Bapak-Bapak.